Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad afdalal wudu wa tahaqqaq ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Habib, salam alaika.
sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Walikulli nabiyyin, setiap nabi itu mereka memiliki pekerjaan. Betul nggak betul? Setiap nabi, wa kana kullu nabiyyin lahu kasabun. Setiap nabi, setiap rasul yang diutus di muka bumi ini, mereka selain berdakwah, menyebarkan agama tauhid, beliau para mereka itu juga bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki yang wakana Adamu zirohan. Nabi Adam, beliau memiliki pekerjaan sebagai petani, sebagai petani, orang yang menanam
Beliau ini adalah pekerjaan sehari-harinya sebagai petani. Oleh sebab itu afdalu anwa'il kasbi az-zira'ah. Maka dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya sebaik-baik pekerjaan itu adalah bertani, berkebun, Pak. Apa alasan? Mengapa berkebun, bertanam, bercocok tanam, bertani ini merupakan pekerjaan yang mulia? Banyak alasan. Yang pertama, bahwasanya di bidang pertanian itu ada zakatnya, wajib mengeluarkan zakatnya. Maka ketika harta itu dikeluarkan zakatnya, berarti hartanya menjadi bersih. Itu yang pertama. Seluruh ulama, para ulama sepakat bahwasanya di bidang pertanian itu ada zakat. Man gharaza gharsan aw zar'a zar'an fa akala minhu insanun aw dabatun aw tayrun fa huwa lahu shadaqatun. Selain itu orang yang menanam sebuah tanaman lalu kemudian tumbuh dan menghasilkan panen. Lalu hasil dari tanaman itu kemudian diambil orang, dicuri oleh orang, dimakan oleh burung-burung, dimakan oleh binatang dan lain sebagainya. Maka semua yang diambil baik oleh manusia ataupun oleh binatang itu adalah dihitung sedekah. Maka orang yang bertani ini memiliki banyak sedekah. Setiap tanaman yang diambil dinikmati oleh makhluk lain, maka itu adalah sedekah. Dan setiap tanaman yang tumbuh di muka bumi ini, mereka selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan memperbanyak menanam pohon, Bapak Ibu, artinya kita menambah jumlah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini yang bertasbih. Maka Bapak Ibu memiliki lahan meskipun cuma sedikit, ya Pak Ibu, secuil 1 kali 1 meter, jangan dibiarkan begitu saja, Bapak Ibu. Tanah walaupun sedikit, usahakan kita tanam. Kita ngambil berkahnya dari bertani. Kita kerja BPT plus bertani. Kita ngajar di sekolah sebagai guru plus bertani. Yang Pak Polisi, Pak Tentara plus bertani. Semua pekerjaan kita plus bertani. Karena kita mengambil barokah dari pertanian itu. Sehingga ibu-ibu yang di rumah ini yang senang berkebun, senang menanam pohon, menanam bunga, cabai dan lain sebagainya, lanjutkan. Tanah-tanah yang ada di rumah yang masih kosong, isi dengan tanaman. Tujuannya agar menambah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian wakana Idris Khayyat. Nabi Idris beliau memiliki pekerjaan sebagai penjahit. Ini Bapak Ibu yang pekerjaannya menjadi penjahit ini memiliki darah, mungkin darah ketika ditarik sampai ke atas darahnya Nabi Idris alaihissalam. Wa Nuh Najjaron. Sementara Nabi Nuh belum punya pekerjaan tetap. Apa pekerjaan daripada Nabi Nuh alaihissalam? Najjaron, tukang kayu. Dengan keterampilannya itu beliau bisa membuat perahu kapal dengan ukuran yang sangat. Tanpa keterampilan khusus beliau tidak akan sanggup untuk membuatnya. Karena memang beliau bekerja, keterampilannya beliau di bidang perkayuan, sehingga beliau dapat mampu membuat perahu kapal yang sangat besar. Wa Ibrahim Bazzazan. Lalu apa pekerjaan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa pekerjaannya Nabi Ibrahim alaihissalam? Yabi'u anwa al-malabus. Beliau ini sebagai pedagang.
Nabi Ibrahim ini sebagai pedagang dan barang yang dijual itu berbagai macam pakaian. Ada yang jual pakaian di sini Bapak Ibu. Nah, yang jual pakaian, yang jual tekstil dan kain dan lain sebagainya, ini mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa Musa katiban, Nabi Musa pekerjaannya adalah penulis kitab Taurat. Lalu kemudian apa pekerjaan Nabi Daud? Apa pekerjaannya? Apa pekerjaannya Nabi Daud alaihissalam? Sebagai raja. Nabi Daud adalah seorang raja, betul. Dan beliau setiap hari, setiap malam itu beliau melakukan belusukan. Beliau menyamar sebagaimana rakyat biasa, lalu kemudian masuk ke kampung, masuk ke desa, lalu bertanya kepada masyarakat tentang kepemimpinan Nabi Daud. Seolah-olah dia bertanya kepada sama warga, "Hei Mas, sampean tahu kan Nabi Daud?" "Iya, bagaimana pendapatmu tentang kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam?" Padahal ini adalah Nabi Daud alaihissalam. Dan semua masyarakat, semua rakyat yang ditanya satu persatu, mereka sepakat nikmat Abdullah, sebaik-baik pemimpin adalah Nabi Daud alaihissalam. Habis. Jadi belum sampai tema belum nyampe. Sebaik-baiknya pemimpin, seorang raja, presiden, ya itulah Nabi Daud alaihissalam. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril yang menyamar seperti seorang pemuda. Nah, Nabi Daud bertanya kepada ini, sama-sama menyamar. Nabi Daud menyamar seperti manusia rakyat biasa, malaikat Jibril pun menyamar seperti manusia biasa. Ya pada takut fi Daud. Wahai pemuda, kamu bagaimana komentar kamu, pandangan kamu tentang Nabi Daud alaihissalam? Maka malaikat ini menjawab dengan jawaban yang sama, ya sebaik-baik na'am, sebaik-baik pemimpin ya Nabi Daud. Ghairu anna fi khoslah, tapi beliau punya kekurangan. Satu-satunya orang yang berani menyampaikan bahwasanya Nabi Daud sebagai pemimpin adil, tapi masih memiliki kekurangan, yaitu beliau mengambil gaji dari Baitul Mal. Meskipun itu sah, halal, tapi untuk ukurannya Nabi itu tidak pantas mengambil gaji dari negara. Beliau adalah seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang arif, tapi kekurangannya cuma satu, mengambil gaji. Maka apabila ada para dewan, para anggota pemimpin kita yang tidak mengambil gaji, itu keren. Tapi tunjangannya di sini ada. Gajinya kecil, tapi minimal sudah mengurangi. Maka fa'ada ila mikhrabihi badiyan mutadalli'an. Lalu kemudian begitu mendengar ini, langsung beliau pulang, lalu kemudian menangis, memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi alimni sun'atan a'maluha. Ya Rabb, ajari saya, berikan saya satu keterampilan, skill, kemampuan, dan dengan keterampilan itu saya bisa bekerja dan tidak mengambil gaji dari negara. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Lalu kemudian Nabi Daud alaihissalam memiliki mukjizat, bisa menundukkan besi. Beliau bisa menundukkan
dengan besi, bisa membuat baju pakaian dari besi. Setelah selesai bekerja menjadi seorang pemimpin, seorang raja, beliau kemudian bekerja, yaitu dengan membuat pakaian baju dari besi. Dan hasil dari pekerjaan itulah yang kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak mengambil lagi gaji dari negara. Lalu kemudian apa pekerjaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau adalah seorang pedagang. Berdagang yang bagaimana? At-tajiru as-saduqu, pedagang yang jujur. Maka apabila ada seorang pedagang yang jujur, yuhsaru yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'as-siddiqina wasyuhada, berkumpul dengan orang-orang yang jujur dan berkumpul dengan orang-orang yang mati syahid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi bekerja mencari rezeki yang halal, kelelahan kita sebagai seorang bapak, seorang pemimpin dalam rumah tangga, ini menjadi asbab penguburan dosa, asbab penghapusan dosa. Oleh sebab itu, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan pastikan bahwa pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang mulia. Ada 3 unsur, 3 kriteria jenis-jenis pekerjaan yang mulia, pekerjaan-pekerjaan yang baik, yaitu yang pertama tolabul halali. Pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan yang halal, jenis pekerjaannya halal, produk barang yang dibuat pun juga halal, caranya halal, produk yang dihasilkannya pun juga halal. Maka kriteria yang pertama, pekerjaan apapun itu jenis pekerjaannya A sampai Z, yaitu yang pertama apabila itu pekerjaan yang halal maka menjadi pekerjaan yang mulia. Lalu yang kedua, selain daripada halal, pekerjaan yang utama yang baik itu lisawal hajati, pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan kita hidup sehari-hari. Pekerjaan yang hasilnya dan bagus adalah pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan. Cukup, halal saja belum cukup Bapak Ibu. Halal tapi gaji sebulan 500.000, cukup berapa Bapak Ibu? Belum cukup satu jalan. Halal thayyibah, halal 100%, bahkan 1000% halal, tapi 500.000 sebulan. Mana pekerjaan itu belum menjadi pekerjaan yang halal, pekerjaan yang baik. Kalau begitu berhentilah Bapak Ibu, jadilah supir di tanah suci, di tanah haram Pak. Bapak tahu berapa gaji supirnya di Mekah sana? Ada yang pernah jadi supir? Supirnya di Mekah itu gajinya 18 juta sebulan, 18 juta. Pekerjaannya dari Riyadh turun jebret, dari Riyadh ngantar jamaah ke Madinah. Berapa jam? 6 jam. Kebut. Kemarin ini saya baru pulang umroh, turun di Riyadh jam 3 pagi, langsung naik bis, nyampe ke Madinah jam 10 siang. 7, 8, 9, 10, 11 ini jam dulu ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7 jam ya? Karena ada rest area, istilah sebentar lebih dan rokok. Yang rokok, saya enggak mau punya mobil 7 jam. Kalau tanpa istirahat 6 jam. Kayak dipotong waktu sholat duhur ini waktu subuh jam 5 plus istirahat jam 6 jam. 18 juta 1 jam. Kerja sehari 6 jam. Mantap. Tuh. Kalau makanya kerja ayo ya di sana. Bapak pilih yang mana? Pekerjaan yang jauh,
gajinya gede atau deket pas-pasan. Kalau bisa mah deket gede. Pekerjaannya mencukupi kebutuhan. Maka dari pemerintah yang sudah menetapkan kalau di Bekasi ini berapa UMR-nya di Bekasi? 5 lah. Setiap tanggal 5 koma. 5 koma. Tanggal 5 Mbak, habis ini udah koma. Karena sudah habis. Yaitu yang pertama harus pekerjaannya halal. Yang kedua, yang kedua apa? Jumlah ini Pak Amin beliau ini pewaris tasbih milik Kasepuhan Cirebon. Beliau ini kemarin kami berziarah sama beliau. Beliau termasuk yang paling beruntung. Satu bis beliau satu-satunya yang mendapatkan tasbih dari Kasepuhan Cirebon. Mahal. Siapa nggak tahu? Itu beli di pasar dapat 10. Katanya sedekah ya bagus. Yang ketiga sebagai penutup Bapak Ibu, selain daripada halal kemudian mencukupi kebutuhan sehari-hari, pekerjaan yang baik itu adalah wali ahdi iddatin li iddatil ibadah, bahwasanya pekerjaan kita itu tidak menghalang-halangi kita untuk beribadah. Percuma 18 juta sebulan kalau nggak bisa sholat. Percuma 18 juta sebulan tapi nggak sholat, nggak bisa sholat. Kalaupun ada waktu sholat terburu-buru, Jumatannya sebulan, 2 bulan, 3 bulan sekali kerja di lain misalnya. Percuma Bapak Ibu dapat gaji yang gede tapi menghalang-halangi untuk sholat. Mending gaji 200 juta bisa ibadah. Pilih mana Bapak Ibu? 18 juta sulit untuk sholat ibadah, 200 juta bisa sholat setiap waktu, tepat waktu. Pilih mana Bapak Ibu? 200 juta. Jadilah imam Masjidil Haram. Daftar bikin lamaran, saya ingin jadi imam. Pasti gajinya 200 juta sebulan dan sholat di awal waktu. Pilih berjamaah setiap hari, tapi bisa atau tidak? Ya kalau tidak bisa, jadilah imam di masjid Siti Asih. Saya dapat bocoran imam di sana itu gajinya 8 juta. Nur Siti Asih. Kalau ke Mekah jauh silakan ke sana. 8 juta sebulan. Kerjanya apa? Oh kerjanya apa? Bukan kerja ya apa ya? Apa? Job. Ya job itu kerja ya. Apa kesibukannya? Gitu kesibukannya. Imam sholat saja. Imam. Gak usah rajin-rajin. Sehari 5 kali saja. Itu gajinya 8 juta Ustaz. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu semuanya, apabila betul-betul itu terpenuhi dalam pekerjaan kita, maka apapun jenis pekerjaan kita itu menjadi pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia menurut manusia dan juga menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah serta hidayah kepada kita semuanya, atas segala dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru kita Ustaz Abdul Muwaffiq telah menyampaikan kepada kita semua ilmunya pada pagi hari ini, juga kita beratnya dan mengulang tasbih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian karena kita di awal tadi bahwa kita ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW sebagai contoh sebaik-baiknya, mari kita menjalankan niat dalam diri kita sampai hari ini kita akan lebih baik sholatnya, lebih baik sholat berjamaahnya, lebih baik masjid. Hadirin jamaah majelis maulid Musola Al-Quwa
kita telah sampai di akhir acara kita. Kami informasikan juga kepada jamaah semua, Bapak Ibu, adik sekalian, telah di sholat isya berjamaah. Pengurus DKM telah menyiapkan makan malamnya, jadi jangan lupa dulu dengan acara ini kita makan malam bersama. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti bersama doa penutup bersama kita guru kita Bapak Biarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DKM selalu mengucapkan terima kasih kepada para jemaah, para undangan yang telah mengirim kami. Mudah-mudahan segala luang waktu dan langkah ringan yang dikalahkan untuk melakukan acara ini dapat berkah dan hijau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa sebagai yang baik, dapat balas kita lipat pada dunia dan akhirat. Mari kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah saya mohon beri kata berkenan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid dari sana ada masjid.
hari ini apa?